You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, kembali kita bertemu di minggu yang kedua di bulan Desember. Udah siap merayakan Natal besok tanggal 25? Amin, mari kita doakan bersama-sama agar acara yang diadakan lancar dan yang terutama hadirat Tuhan boleh turun ya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan saat ini. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas kehidupan kami ini Tuhan. Kami percaya kami ada semua karena anugerah-Mu, dan biarlah anugerah-Mu tetap ada dalam kehidupan kami hari ini, esok hingga seterusnya. Kami percayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau dengan sepenuh hati, memandang wajah-Mu, mencari wajah-Mu Bapa. Dan biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami, menenangkan kami, memenuhkan jiwa kami dengan kepuasan yang dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Allah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus.
segenap hati kami bersyukur Tuhan. Ku sembahkan hanya nama-Mu yang tinggi, hanya nama-Mu yang diagungkan. Tiada nama lain di hidup kami. Biar kami datang menyembah-Mu. Biar kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Biar kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, membawa pujian hanya bagi-Mu. Syanamu inah yaranamu, inamaya yaranamu yana. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap jiwa kami. Meninggikan-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ya, kami ingin merasakan hadirat-Mu lebih lagi memenuhi kami Bapa. Sebab kami tahu betapa dahsyatnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setidaknya perbolehkan kami untuk datang ke altar-Mu, menjumpai wajah-Mu, mencari perkenan-Mu Bapa. Kau mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur selamanya. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku mengasihimu. Mari nyatakan betapa kita mengasihi Tuhan. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat. Amin. Memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sama-sama naikkan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu. Naikkan jemaat, come on. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu. Hosana, Hosana. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu, ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ya Bapa, biarlah kami memuji nama-Mu senantiasa. Biarlah hanya nama-Mu yang selalu kekal dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali kami siap untuk memuji bersorak bagi-Mu. Biarlah kegirangan boleh ada di setiap hati kami Bapa. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Lambaikan tangan kalau diberkati Tuhan. Puji Tuhan.
sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Amin. Semua bersuka pada pagi hari ini? Bersuka nggak? Bersuka nggak? Serius saya tanya, bersuka nggak? Kalau bersuka sama kanan kiri dong. Katakan, sukacita kita harus penuh, katakan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya Yesus Allah kita, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya Yesus segala raja. Betapa hebat, betapa kuat. Come on, naikkan suaramu jemaat. Percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Ya, Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yang percaya Tuhanku dahsyat, mari kita buat yel-yel 3 kali aja, gak usah banyak-banyak. Katakan, Tuhanku dahsyat, gitu ya, 3 kali ya, siap ya? Yang semangat ya. Kalau enggak nanti saya suruh, tak saya panggil, nanti di sini teriak yel-yel sama saya. 1, siap-siap dulu, tangannya dikepalkan. Ini ya, siap-siap dulu. Mungkin yang belum senam pagi tadi pagi. Siap ya? 1, 2, 3, Tuhanku dahsyat. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Dia adalah Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia.
pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Tuhan sekali lagi. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari kita terus berpegang dalam kasih-Nya, kekuatan-Nya, biarlah Dia selalu menopang kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan arah di dunia yang semakin gonjang-ganjing, biarlah Tuhan kita yang selalu memimpin jalan kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita. Amin. Mari kita sama-sama naikkan iman kita. Mari kita kuatkan diri kita. Allah hidupku tak menentu, tanpa arah yang jelas untuk dituju. Yesus, Kau datang menyelamatkanku, angkat segala beban dalam hidupku. Aku rasa berat bebanku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, Kau tak meninggalkanku, tetap ku percaya padanya. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tak sanggup.
Yesus sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, Tuhan yang sanggup. Yesus sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, Tuhan yang sanggup. Yesus sanggup menolongku. Saya undang jemaat sekali lagi untuk bangkit berdiri. Untuk selama-lamanya biarlah Engkau tetap menjadi Allah kami Tuhan. Untuk selama-lamanya biarlah kehidupan kami boleh berporos kepadamu Tuhan. Engkau adalah kehidupan kami, Engkau adalah sumber kami. Biarlah kami menegak air kehidupan itu Tuhan. Biarlah kami boleh dipuaskan dengan hadirat-Mu. Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, Tuhan Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Jemaat naikkan. Dia sanggup. Engkaulah Tuhan Allah kami. Hanya Engkau yang mampu membebaskan dan menyelamatkan kami Bapa. Nyata bagiku. Yesus sanggup, Tuhan Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Saya undang hamba-Nya untuk maju ke depan. Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, Tuhan Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup
syukur Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, sekali lagi bukan kuat dan gagah kami boleh ada di tempat ini. Semua bukan kebetulan, semuanya ada di dalam kendali rencanamu Bapa. Kau yang memegang hidup kami, Kau yang pemilik hidup kami. Kau yang empunya segalanya dalam hidup kami. Dan semua yang telah kami nikmati semua adalah anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya pada pagi hari ini kami tetap berada dalam anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Yang akan mencengkram setiap kami, memimpin kami, memendui hati kami, pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam ibadah pagi hari ini kami tidak mau Tuhan menjadikan hidup kami sia-sia. Tetapi kami mau Tuhan mendedikasikan hidup kami untuk berpaut dan percaya akan firman-Mu. Supaya firman-Mu itu mengubah hidup kami, mengubah keadaan kami, menjadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala aspek kehidupan kami. Kau menjadikan janji-Mu digenapi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan yang besar. Kami percaya Bapa, keselamatan kekal ada menjadi milik bagian setiap kami yang percaya kepadamu. Tuhan, jadikan kami tidak hanya duduk hadir di tempat ini, tetapi biarlah kami juga boleh memiliki kesatuan hati dengan Roh-Mu Bapa. Roh-Mu yang akan menerangi setiap hati pikiran kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Apapun juga yang Kau katakan biarlah semuanya akan mengubah hidup kami, keadaan kami. Tuhan, jadikan kami baru. Jadikan kami selalu baru. Lebih lagi mengenal akan kehendak-Mu. Lebih naik lagi Tuhan dalam tahap kerohanian yang lebih tinggi bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima berkat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Siap untuk dibaharui firman Tuhan? Yuk angkat Alkitabnya. Alkitab buku, Alkitab elektronik. Mari angkat. Kita mau deklarasikan sama-sama. Kenapa saudara setiap saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita mendeklarasikan. Karena apa? Karena saya rindu supaya setiap apa yang kita deklarasikan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi gak cuma kita mendengar firman, tapi deklarasi ini akan benar-benar memantapkan dan menjadi satu atmosfer kehidupan dalam hidup kita yang menyertai kita. Mari kita mau angkat Alkitab kita berkata 1, 2, 3 ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakan firman Tuhan kepadaku, aku mendapatkan seperti yang dikatakan firman Tuhan, aku dapat melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan, amin. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan, aku memperkatakan firman Tuhan dengan berani, pikiranku terjaga, hatiku siap dibaharui dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini semangat ya untuk kita belajar kembali firman Tuhan. Kita sudah masuk di dalam minggu yang kedua bulan Desember. Dan Natal akan segera kita rayakan bersama-sama dengan satu tema tentang keberanian ya. Dikatakan jangan takut. Nah itu menjadi tema. Saya kasih bocorannya sedikit. Tema daripada Natal seluruh gereja Betani baik di Indonesia maupun luar negeri. Semuanya memiliki tema yang sama yaitu tentang keberanian, tentang kekuatan daripada Tuhan yang menopang setiap kita. Amin. Sebab akhir zaman ini sudah diprediksikan di dalam firman Tuhan. Itu ibarat seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya. Jadi bayangkan saudara, separuh 50% gereja kondisinya di akhir zaman mengalami
yang namanya padam. Mengalami yang namanya tidak ada kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kemarin di Psalm, kelas Second Coming, saya menjelaskan bahwa mengapa Tuhan yang harusnya menurut perhitungan Alkitab, harusnya saudara, ya, selesai 2000 tahun terjadi yang namanya rapture. Tapi sekarang sudah tahun 2024 belum terjadi rapture. Belum terjadi pengangkatan. Saya percaya Tuhan begitu sangat murah hati. Memberikan kepada gerejanya kesempatan untuk mengalami karunia-karunia Roh Kudus, mengalami kobaran-kobaran api Roh Kudus, semangat yang menyala-nyala, kesempatan-kesempatan untuk kita menginjil, mewartakan, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang belum percaya. Itu kita dikasih kesempatan loh saudara. Artinya apa? Tuhan masih buka lowongan. Tuhan masih buka kesempatan. Ayo siapa yang mau masuk kerajaan surga? Siapa yang mau masuk di dalam kebenaran firman? Di dalam satu penyembahan yang tidak biasa. Penyembahan yang seperti kata wanita Samaria itu, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, gunung itu. Itu semuanya mereka tidak sadari bahwa mereka itu menyembah berhala. Mereka tidak menunjukkan, mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Nah saudara, seringkali kita orang Kristen, kita ini sudah menyembah Tuhan yang benar, tapi masih takut untuk menyatakan Tuhan kita, memperkenalkan Tuhan kita kepada orang lain. Ya Pak ya? Amin. Jangan bilang amin lah saudara ya. Karena kita tidak mau mengamini apa yang buruk. Kita rindu supaya setiap kita dipakai Tuhan. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Lambaikan tangan. Ya, amin. Puji Tuhan. Tua, muda, besar, kecil, semua punya kesempatan, punya kompetensi untuk menyatakan firman Tuhan. Untuk menjadi saksi Injil kerajaan surga. Amin. Baik itu lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat ide-ide, lewat segala apa yang kita bisa lakukan, inovasi-inovasi. Amin. Kita boleh percaya, tapi mari kita mau kobarkan iman percaya kita itu lewat hal-hal yang kreatif, lewat hal-hal yang benar. Jangan kita ini punya istilahnya dipercaya oleh Tuhan, punya ide-ide, punya kesempatan untuk bergerak, ya, tetapi kita diem aja. Kita seringkali, nah itu yang namanya roh ketakutan. Dibilang takut, ya enggak takut, tapi sebetulnya takut yang bagaimana? Mari kita mau belajar, ya. Sebab Tuhan kita tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Amin. Ini seringkali ayat ini kalau kita ini, makanya saudara, pikiran, kebiasaan, sosialita lingkungan itu membentuk akan kepercayaan-kepercayaan. Membentuk pikiran-pikiran, membentuk pengertian-pengertian kita menjadi duniawi. Nah kalau kita misalnya ngomong, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, lalu kita tuh kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak bergaul setiap hari dengan Roh Kudus dan belajar firman Tuhan, roh kebenaran tidak menerangi hati kita, pikiran kita, maka kita bisa salah mengartikan. Salahnya bagaimana? Nah,
Tergantung saudara sosialitanya bagaimana. Bagaimana lingkungan saudara membentuk pikiran hati kita. Kalau lingkungan kita ini kebanyakan mereka itu tidak menyembah Tuhan yang benar. Mereka masih main dukun, mereka masih menyembah atau mungkin melakukan hal-hal yang maksiat. Ya, kepercayaan dunia mereka lakukan. Kebiasaan dunia mereka lakukan. Ya nanti bisa nular, saudara. Sehingga kalau kita baca Alkitab, ada misalnya ayat itu, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Maka lalu pikiran kita gini, oh iya kalau gitu kita jangan takut kepada genderuwo, kepada setan, kepada tuyul, lalu kita masuk pikirannya ke situ-situ gitu saudara ya. Padahal ini yang dimaksud roh ketakutan itu apa? Yuk kita belajar. Mari kita membuka dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Hari ini saya tidak pakai PowerPoint, tetapi saya mau hanya ada satu ayat di dalam Amplified Bible yang akan saya cuplik ya. Ini sangat bagus memberikan kita penjelasan. Cuman satu ayat itu. Tetapi mari kita mau lihat arti daripada roh ketakutan itu apa. Dan Tuhan tidak memberikan itu kepada kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang memberikan kita keberanian. Keberanian itu saya terjemahkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Itu ada 3 hal yang dijelaskan di sini. Ya, yaitu apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah itu roh kebenaran, saudara. Roh keberanian. Roh keberanian. Mari kita lihat di dalam, baca dulu ya 2 Timotius 1 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah ini roh keberanian. The spirit of boldness. Saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah the spirit of boldness. Roh keberanian. Ya. Nah roh keberanian ini adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Roh kasih. Juga dia tertib. Amin. Ya. Jadi mari kita mau belajar. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Apa itu roh ketakutan? Apa itu roh ketakutan? Saya sudah ketik di situ di lagu di tadi Spirit of God. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7 Amplified ya. For God did not give us a spirit of timidity. Timidity itu roh ketakutan ya, takut. Timidity itu roh ketakutan. Roh ketakutan itu apa? Of cowardice. Cowardice itu pengecut. Ngerti saudara? Ya. Jadi pengecut, gak berani bertanggung jawab. Kalau melakukan apa-apa itu lempar batu sembunyi tangan. Nah itu pengecut. Ya, seperti itu. Cowardice itu jadi tidak berani mengakui kesalahan. Jadi bukan takut-takut pada genderuwo, kepada itu. Nah itu kelihatan kalau milieu kita atau lingkup kita, sosial pergaulan kita itu kepada orang-orang yang suka hal-hal seperti itu. Makanya pikiran kita jadi mengarah ke sana. Ya. Padahal ini maksudnya roh ketakutan itu roh yang tidak berani untuk tidak punya sifat gentle. Tidak berani, cowardice itu pengecut, ya. Of craven sama, hampir sama. Ini penakut, ya. Lalu kemudian cringing. Cringing itu ngeri, ya, ngeri. Jadi gini, gampang syok, gampang istilahnya ngeri, kengerian terhadap hal-hal yang seharusnya Tuhan suruh dia misalnya lakukan, tapi dia ngeri nggak mau, nggak berani, ngeri aku, nggak berani. Ayo bersaksi di atas mimbar, ngeri aku, nggak berani. Nah itu cringing, ya. Sensitifnya itu kepada hal-hal yang penuh dengan ketakutan.
Lalu kemudian fawning fear. Fawning fear itu ketakutan yang istilahnya dalam tanda kutip pura-pura. Jadi contoh misal, siapa mau bersaksi? Misal gitu ya, ada tawaran. Siapa mau bersaksi? Kamu. Ini Pak, ini Bu yang mau bersaksi Bu. Jadi dia dorong-dorong orang lain. Ya, dorong-dorong orang lain. Lalu kemudian fawning itu juga gini. Misal ya, kita makan di luar. Lalu kemudian kita takut untuk dilihat orang pada waktu kita makan, kita berdoa. Wedi, ojo nggarai rame, ojo nggarai dilokno wong ya. Tenang-tenang aja, yang santai-santai aja. Jadi Kristen gak usah terlalu kayak begitu-begitu. Tuhan itu maha tahu lah. Nah itu fawning fear, ketakutan yang sebetulnya istilahnya gini. Gak suka rame, gak mau ribut, tapi dia sebetulnya punya roh ketakutan. Untuk tidak berani menyatakan ibadah. Tidak berani menyatakan doa. Tidak berani melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Itu fawning fear. Jadi saya nak bilang itu pecundang. Orang yang di hadapan Tuhan tuh malu mengakui Yesus. Firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan kalau engkau malu mengakui aku di hadapan orang, aku juga akan malu untuk mengakui engkau di hadapan Bapa. Jadi jangan sampai kita nanti telat, Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Makanya Tuhan katakan apa? Banyak orang Kristen yang di gereja atau mungkin kalau di doa di rumah Yesus, Tuhan. Kalau nyanyi juga semangat melayani semangat, tapi tidak berani dilihat orang. Bersaksi takut, ojo garai gegeran. Wes gak usah nyebut Yesus. Ngomong Tuhan aja. Tuhan itu universal, umum. Makanya saya gak suka bilang God bless you. Itu di luaran sana. Saya bilang Jesus bless you. Saya katakan God, semua orang bilang God. Orang Buddha, orang Islam, orang Hindu bilang God. God itu Allah. God itu Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Makanya saya nggak pernah jarang saya bilang GBU, saya jarang. Saya selalu apa? Jesus. BU. Jesus bless you. Saya gitu saudara. Saya tidak mau samar jadi orang. Jadi saya kalau misalnya melayani Tuhan, saya jadi Kristen. Saya Kristen yang clear, jelas. Ya. But He has given us a spirit. Tapi Dia, Tuhan, telah, bukan belum, sudah memberikan kepada kita satu roh of power, kekuatan. Power saudara itu makanya di dalam diri saudara dan saya itu punya roh yang powerful. Saudara bukan orang-orang lemah. Saudara orang-orang yang powerful. Amin. Saudara bukan orang-orang yang glembosi, bukan. Tapi saudara adalah orang-orang yang powerful. Saudara orang-orang yang punya kekuatan. Kekuatan dari siapa? Yang supranatural, dunia enggak punya, tapi kita punya. Nah itu bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak hidup dalam Yesus. Makanya itu ini semua nanti kalau saudara baca 2 Timotius 1 ayat 7 ini, saudara baca terus berurut ya. Itu semua karena kasih karunia daripada Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Titik. Amin. Amin. Jadi kalau kita punya ini, roh keberanian, the spirit of boldness, roh keberanian ini bukan dari diri kita yang sok-sokan, untuk megah-megahan, sombong-sombongan, ditampilkan. Tidak. Tapi karena kita memang sudah diberikan oleh Tuhan sendiri, roh keberanian untuk menyatakan, untuk bersaksi, untuk menyuarakan, untuk mengobarkan semangat.
Jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen enggak ada yang glembosi, yang apa ya, ya pokoknya ya teko, ya wis pokoknya percaya, ya wis pokoknya ya begini begitu. Tidak, iso ya teko, gak iso gak usah teko. Enggak begitu saudara, tapi kobar, ini api, ini kekuatan yang powerful. Ya, jadi roh keberanian itu bukan roh keberanian lalu kita itu berani kepada orang tua, berani kepada guru. Oh harus berani, kita tidak memiliki roh ketakutan. Kita berani demo. Bukan begitu. Makanya kalau sosialita, lingkungan kita kepada orang-orang yang suka demo, suka berontak. Nah ini dicuplek roh keberanian itu bisa dimasukkan ke arah sana. Untuk demo, untuk bantah kepada pemimpin ya, untuk tidak taat. Oh, kita punya roh keberanian. Salah. Bukan diartikan seperti itu. Tetapi roh keberanian itu roh power daripada Roh Kudus. Nah, makanya saudara, mari kita belajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak salah mengartikan. Supaya kita tidak salah, tidak sesat. Di dunia yang gelap ini kita tidak berada dalam kegelapan. Tapi kita adalah terang yang menerangi mereka. Amin. Kalau kita diem aja tidak berani. Nah, roh ketakutan ini. Ya, roh yang pura-pura tidak mau ribut. Alasannya nggak mau ribut, aku nggak mau gak gelem gugah singo turu. Misalnya, banyak kan itu seperti itu tuh saudara. Amin. Oh saya banyak melihat hal-hal itu, ayo ngaku aja. Saya banyak mendengar hal-hal seperti itu. Sehingga kita tidak berani bersaksi. Saya kalau ketemu sama orang, sudah ngobrol basa-basi sementara ya, pertama ya kenalan namanya siapa, rumahnya mana. Terus habis gitu, itu suaminya, itu anaknya. Atau siapa, sudah kenalan ya, baik ya. Lalu kemudian saya langsung tanya, kamu gereja mana? Saya langsung gitu. Saya langsung tanya, oh saya Katolik, oh saya Mawar Saron, oh saya GPDI, oh saya ini. Ya, gitu saudara ya. Oh kalau sudah bergereja ya sudah, puji Tuhan kita seiman. Jadi ngomongnya bisa satu arah, enak ya, enggak ada bantah-bantahan. Karena saya bilang Yesus, dia bilang amin. Saya bilang soal iman, dia amin. Amin. Enak, tapi kalau dia belum pernah mendengar tentang Yesus, jangan punya roh yang suka fawning fear. Fawning fear, ketakutan yang saya bilang itu pura-pura. Yang enggak jelas. Ya. Fawning fear yaitu tadi saudara, istilahnya dalam tanda kutip kalau saya baca di terjemahan Oxford, terjemahan fawning itu apa? Fawning itu menjilat. Saudara ngerti menjilat? Menjilat itu kan pura-pura baik, supaya apa? Supaya diakui, supaya diterima. Padahal dalam hati kita tuh takut untuk memberitakan firman. Kita takut menyatakan bahwa Tuhan kita Yesus. Bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Saya pernah berkunjung di tetangga saya, waktu itu dia ngadain kayak syukuran, gak tahu syukuran apa gitu saudara ya. Kayaknya biasanya mereka itu ngadakan syukuran itu kalau setelah Idul Fitri. Gak tahu berapa hari gitu ada syukuran gitu ya, istilahnya gak tahu apa ya. Saya diundang, ya saya datang. Tapi ya pinter, tetangga saya enggak ngundang saya pada waktu acara mereka. Ya. Istilahnya kayak kalau kita tuh persekutuan gitu ya, ada imamnya, saya enggak diundang kalau hal-hal yang seperti itu. Saya diundang kalau pas acara halal bihalal apa ya,
kunjungan-kunjungan ke keluarga, misalnya kayak gitu loh, yang bebas-bebas gitu. Ya, jadi saya diundang, saya duduk bersila di bawah, kan mereka selalu pakai tikar ya toh. Terus tengah-tengah itu ada jajanan-jajanan ya, terus dikasih makanan-makanan kayak apa namanya, opor, apa lontong kupat atau apa gitu. Saya datang. Saudara ngerti kan? Saya belum ngomong soal Yesus ya. Itu ada keluarganya mereka yang datang dari Jombang, datang. Wah, gua ya seolah-olah kayaknya ngerti tentang Alkitab. Saya diajak, saya diomongi tentang Alkitab. Lucu apa enggak saudara? Saya diomongi tentang Alkitab walaupun penterjemahannya itu salah menurut saya, enggak begitu. Makanya mereka itu cenderung tidak percaya, karena apa? Karena salah mengartikan. Coba kalau misalnya dia benar ngerti tentang firman Tuhan, bertobat mereka. Mereka itu loh ngomongnya itu salah. Ngomong tentang kalau kamu mengikut aku, maka kamu harus hidup menderita. Kayak gitu. Loh ya memang ada benar sih, tapi kan tidak seperti itu selamanya begitu. Jadi Kristen itu mengajarkan orang itu sepertinya tidak ada solusi. Ya, karena harus wajib untuk tidak boleh senang-senang. Hidupnya harus menderita terus. Dalam hati saya kemeruh. Wong kowe gak Kristen ae malah ngurui aku. Dalam hati saya gitu. Itu kan ada satu emosi juga dalam hati ya. Rasanya pengen tak buantah. Tapi nek saya emosi nanti dia malah enggak dengar kebenaran. Jadi saya akhirnya, dan saudara tahu enggak, saya tidak dikasih kesempatan untuk ngomong. Dia nerocos terus. Dan ujung-ujungnya itu menjatuhkan kebenaran firman Alkitab. Ujung-ujungnya. Tapi dibungkus dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang istilahnya istilahnya kayak ngeritik-ngeritik tapi guyon gitu misalnya saudara. Tapi saya tahu ujung-ujungnya tuh mereka membuat saya tuh supaya tidak percaya kepada Alkitab saya, kepada firman Tuhan. Kayak gitu. Menghadapi orang-orang seperti itu saudara pikir mudah? Memang tidak mudah. Tapi Tuhan katakan 2 Timotius 1 ayat 7. Dia telah memberikan kita bukan roh ketakutan tapi roh keberanian. Of power. Jangan emosi sebab dikatakan of love. Kita punya kasih. Dan kasih itulah yang menutupi segala pelanggaran. Amin. Sehingga dia mau ngomong apa aja, kalau kita punya kasih, kita ngampuni. Ya diampuni, wong dia enggak ngerti. Enggak usah diajak berdebat. Kita harus berhikmat. Iblis suka memancing orang untuk merusak tujuan daripada firman Tuhan. Tujuan firman Tuhan adalah untuk membuat orang diselamatkan. Membuat orang supaya mengenal Yesus. Tujuan firman Tuhan Alkitab adalah supaya orang bertobat. Tapi kalau kita tidak punya kasih, emosi. Misalnya seperti contoh saya tadi. Ya, di debat kayak orang kemeruh-kemeruh gitu saudara. Itu nanti, akhirnya apa? Muangkel rasanya. Oh dinyak Alkitabku dinyak, Tuhanku dinyak dihina. Muangkel. Kita punya roh keberanian. Ojo takut. Gasak Tidak. Ingat, roh keberanian itu roh kekuatan, roh kasih, and of calm, dan ketenangan. Bisa tenang saudara. Amin. Bisa tenang menghadapi apapun. Itu loh roh keberanian. Hadapi.
tapi dengan ketenangan. Karena itu roh yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan kita menghindar, jangan kita malah malu, jangan kita malah takut. Selain kita tenang and well balanced mind, pikiran yang seimbang. Ya. Jangan kita mikir istilahnya gini, mikir salah, pikiran manusia kita tuh mikir keliru, lebih banyak kelirunya daripada benernya. Tidak begitu saudara. Tapi mari kita punya pemikiran yang seimbang. Pemikiran yang seimbang itu kita bisa menerima yang baik dari orang lain dan kita tetap memiliki kebenaran sesuai firman Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan segala tipu daya iblis. Saya tidak anti dengan pendapat-pendapat filosofi dunia yang bagus-bagus, ya, seperti punya Jack Ma, lalu kemudian Socrates dan filosofi yang bagus tak serap. Saya compare dengan firman. Saya luruskan dengan firman supaya semua itu hasilnya akan memberkati hidup saya. Well balanced mind. Ada keseimbangan yang baik dan benar. Ya. And discipline. Roh keberanian itu disiplin. Tidak kadang kobar-kobar, kadang mimpes, kadang sregep, kadang males, kadang pikiran sesuai firman, kadang ikut pikiran dunia juga. Tidak saudara, harus tetap berbuah, tetap disiplin. Ya, disiplin and self-control, penguasaan diri. Jadi itu kan buah roh semua. Dan memang karya roh, makanya buahnya ya buah roh yang ada di sini. Nah, makanya di dalam firman Tuhan tadi 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Power, love, dan ketertiban. Jadi ketertiban itu bisa tenang, bisa punya pikiran yang seimbang, ya, bisa disiplin dan punya penguasaan diri. Itu empat hal ini masuk di dalam yang namanya hidup tertib. Jadi kalau saudara tertib, aku tertib, cek, bisa tenang enggak? Aku tertib, gimana pikiranmu? Apakah separuh dunia, separuh Tuhan? Tidak. Harus baik dan benar. Baik dan benar itu sebetulnya juga dalam firman Tuhan. Lalu kemudian apa? Aku tertib kok. Kalau kamu tertib, kamu disiplin enggak? Ya toh? Orang tertib tuh mesti disiplin kan? Amin. Harus disiplin. Saudara, baca Alkitab terus, disiplin tiap hari. Ya. Doa ya doa. Punya jam doa, disiplin. Jangan hari ini doa, besok enggak doa. Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, aku terlalu sibuk. Aku banyak acara Tuhan. Enggak bisa mulai pagi, aku harus persiapan acara. Lalu kemudian aku harus ini. Pergi sana, pergi sini, sampai enggak disiplin. Akhirnya enggak doa, enggak apa gitu. Enggak bisa. Kalau saudara bilang hidupku tertib, maka saudara pasti punya disiplin. Lalu saudara katakan, aku tertib.
tapi tidak punya penguasaan diri. Ya tidak mungkin. Orang yang hidupnya tertib pasti punya penguasaan diri. Ini belajar, ya, belajar, tidak bisa langsung ujuk-ujuk jereng langsung, ya. Wow, powerful, penuh kasih, lalu tertib. Tidak bisa, ini proses. Saudara, ada hambatan-hambatan yang harus kita hadapi. Sekali lagi saya mau katakan, hambatan, batu sandungan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita tersandung. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak menghendaki kita tersandung. Tuhan menghendaki mata kita tertuju pada Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Jadi makanya kalau ada halangan-halangan yang menyandung kerohanian kita, menghambat kerohanian kita, membuat kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan, itu harus kita singkirkan, saudara. Jangan malah diladeni. Oh tak ladeni, iki disek, saudara kena jerat. Saudara kena jerat iblis. Sehingga apa? Mata saudara tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada masalah-masalah yang menghalangi itu. Mata saudara akan tertuju kepada penghalang-penghalang itu. Saudara, firman Tuhan katakan, jangan lakukanlah firmanku, renungkanlah itu siang dan malam, dan jangan kamu menoleh ke kiri dan ke kanan. Dalam Yosua, ya, teguhkan hatimu, harus kuat. Makanya roh keberanian itu ada kekuatan, ada power. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Jangan terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang, jangan terpengaruh dengan situasi, masalah-masalah apapun. Fokus dengan Tuhan. Percayalah orang yang pikirannya tertuju pada Tuhan, fokus kepada Tuhan, percaya firman-Nya, maka engkau akan dipelihara oleh Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Kiri kanan bilang krisis, oh papa munda. Ben, Tuhanku penjamin hidupku. Kalau enggak gitu, enggak mungkin dia ngapain memperkenalkan diri sebagai Yehova Jireh, saudara. Apa gunanya? Kalau kita tertuju pada dunia dan situasi dan kondisi dan segala masalah, apa gunanya Tuhan memperkenalkan diri Yehova Jireh? Makanya kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, baru Yehova Jireh. Jireh itu yang memelihara hidup kita. Itu yang memberikan kita kemampuan untuk bisa bertahan dan terus maju, tidak menghiraukan. Saudara, kalau kita dalam pertumbuhan hidup manusia kita, badani, tubuh jasmani, mulai dari lahir, kemudian berangkang, ongong-ongong disik ding. Apa tuh ongong-ongong? Ya toh, ya murap dulu ding, murap dulu, miring-miring ya, murap, ongong-ongong, lalu kemudian kalau kita penuh ketakutan dalam hal bayi itu penuh ketakutan, nuangis angger mau miring, nuangis angger mau murap nuangis, penuh ketakutan, maka bayi itu dikatakan itu tidak sehat, tidak benar. Yang benar itu dia harus ngikuti terus akan proses-proses perkembangan secara alami. Sampai akhirnya dia bisa berdiri tegak dan bahkan berlari. Jadi tidak usah dipersoalkan saat berlari jatuh lalu kemudian tidak berani lagi berlari. Salah. Mari kita mau tetap fokus kepada kekuatan Tuhan.
Karena kekuatan Tuhan memampukan kita untuk kita tidak menjadi pecundang. Amin. Kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk kita tidak menjadi penakut. Kalau Tuhan bilang ayo saksi. Bukankah Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya? Untuk memperkenalkan keselamatan itu. Kita lihat coba kita ya saudara. Kita lihat. Nah. Di dalam 4 hal tentang ketertiban, saya buka, coba next. Ya. Satu dan 2. 1 itu kekuatan, ini roh boldness ya, keberanian. Roh keberanian ini yang pertama kekuatan, power ya. Kedua kasih, yang 3 tertib. Tertib saya terjemahkan nomor 3 sampai 6 itu masuk golongan tertib. Tenang, berpikir seimbang baik, disiplin, penguasaan diri. 4 hal ini masuk dalam hal golongan tertib. Yang pertama, roh keberanian itu berbicara tentang power. Power itu iman. Karena iman itu hidup. Iman itu seperti biji yang bisa tumbuh. Jadi dia hidup. Ya. Jadi punya kekuatan. Yang walaupun kecil tapi dia powerful. Itu iman. Bicara tentang iman. Itulah yang akan memberikan kita roh keberanian. Kalau saudara punya iman, siapa di sini punya iman? Siapa di sini punya iman? Iman itulah yang menjadikan saudara pemberani. Amin. Karena iman itu firman. Makanya firman harus jadi rutin menjadi makanan kita. Belajar firman Tuhan. Jangan kita ngikuti omongan, dengar omongan dunia. Yang setan, yang kuntilanak, yang Mbak Kunti, apa sih macam-macam saudara. Itu kalau kita sudah mulai terang ya pikiran kita ya. Lalu kita lihat pendapat-pendapat dunia, pikiran-pikiran dunia, kepercayaan-kepercayaan mereka. Itu jadi istilahnya gini, enggak level. Enggak perlu dipikiri kayak gitu. Enggak perlu, bahkan enggak perlu diperkatakan. Enggak perlu diseru-serukan. Oh seru, nek ngomong soal yang serem-serem seru. Ya buat apa? Tuhan tidak memberikan kita untuk seru kepada yang serem-serem, yang takut-takut itu. Tapi kita diberikan Tuhan roh keberanian. Roh keberanian dalam arti beda. Beda. Ini roh keberanian nih, 6 poin ini. Kekuatan atau power, yaitu iman. Kedua, kasih. 3, tertib. Tertib itu tenang, berpikir seimbang baik, disiplin, penguasaan diri. Itu tertib. Saudara sebagai jemaat Tuhan, pengerja, pelayan Tuhan, harus punya ini. Kalau saudara tidak punya disiplin, penguasaan diri, berarti saudara tidak menjadi hamba Tuhan yang tertib. Penguasaan diri itu berbicara tentang apa? Bisa belajar untuk hidup benar dan kudus. Kalau orang tidak punya penguasaan diri, wes, tidak bisa hidup kudus, tidak bisa. Orang lain ngerokok, kita melok. Orang lain mabuk, kita melok. Orang lain judol, kita ikut. Enak ya, sidik-sidik gak apa-apa lah, gak dosa lah. Cuma main-main 1.000-an. Gak lah, gak apa-apa. Cuma guyon-guyonan tok. Halah, jadi gaya serius lah. Hidup itu guyonan. Hidup sudah berat. Harus dibuat yang guyon.
Gak apa-apa guyon-guyon porno-porno dikit. Itulah kata dunia. Makanya saudara, dengan siapa pergaulan kita? Kalau pergaulan kita sama orang-orang yang punya pendapat-pendapat seperti itu, ya katut kita. Maka kita akan tidak mungkin bisa menguasai diri. Ikut terus arus mereka. Kalau kita tidak punya pengasuhan diri, maka kita pasti itu yang atas 5 sampai 1 habis. Cek aja kalau nggak percaya. Saudara tidak punya penguasaan diri, tidak mungkin disiplin, disiplinnya hapus. Ya toh? Bisa punya pemikiran, tidak punya disiplin, bisa punya pemikiran yang seimbang baik, tidak mungkin. Pikirannya gelap, duniawi. Tidak ngerti tentang kebenaran. Terus kalau sudah gitu bisa tenang? Tidak bisa, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa tenang. Wong pikirannya jelek kok, bisa hatinya tenang. Tidak mungkin. Kalau pikirannya jelek, hatinya tuh risau, resah, khawatir, takut. Benar? Betul? Kalau tidak bisa tenang, maka engkau tidak punya roh kasih daripada Tuhan. Orang yang tidak bisa hidupnya tidak tenang, dikatakan tidak mungkin bisa berdoa. Orang yang hidupnya tidak tenang, saya tidak usah buka Alkitab, ayat terlalu banyak. Itu ada di situ semua yang saya katakan. Kalau saudara baca Alkitab, baca firman Tuhan, itu sudah hafal. Oh ya, ono itu ayatnya. Pasti saudara bisa tahu. Orang yang hidupnya tidak bisa tenang, jangan harap engkau akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Artinya doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kau tidak tenang. Orang yang tidak tenang itu bagaikan orang yang berdiri di atas 2 perahu. Mana bisa orang berdiri di atas 2 perahu? Kaki kanan sebelah 1 perahu, kaki kiri 1 perahu. Lalu kalau jalan, perahunya jalan, ya saudara pasti jatuh. Pasti jatuh. Iya toh? Kejegur air, tenggelam. Kalau saudara tidak punya kasih, maka engkau juga tidak mungkin punya iman dalam hidupmu. Sebab iman, harap, kasih yang terbesar adalah kasih. Nah, yang terbesar kasih saudara tidak punya, ya. Itu yang kecil-kecil libas. Tidak punya harap, tidak punya iman. Gampang itu saudara. Kasih terbesar karena kasih itu dasar. Jadi bangunan itu yang terbesar, yang paling menentukan bisa bangunan itu berdiri itu apanya? Fondasinya. Makanya kalau membangun rumah yang paling lama itu soal fondasi. Dan itu memerlukan banyak pengeluaran dana. Semakin kuat fondasinya, semakin kuat bangunannya. Amin. Saudara mau tingkat sampai 100 tingkat ya kuat. Kalau fondasinya kuat. Jadi kalau tidak punya kasih, jangan harap lalu kita ngomong aku punya iman. No, saudara. Tidak. Belum. Saudara harus mengasihi Tuhan dulu. Baru saudara bisa bersatu dengan firman-Nya. Baru saudara bisa percaya kepada firman-Nya. Karena firman itu akan menimbulkan iman. Amin. Iman datangnya dari mana? Dari mendengar firman. Kalau saudara mendengar firman cuma seminggu 1 kali ya imanmu rapuh. Wong kita untuk urusan-urusan jasmani aja setiap hari kok. 1 hari aja berapa jam untuk urusan jasmani? Berapa jam yang kita lakukan? Berapa jam yang kita kerjakan? Nek bisa ya 24 jam penuh. Nek kuat. Untuk urusan jasmani. Untuk harta kekayaan dunia.
Saudara belani kok sampai segitu, benar gak saudara? Iya toh? Nah tapi untuk urusan rohani, kenapa saudara istilahnya pelit banget waktunya? Saya itu saudara, saya istilahnya mengunggulkan atau menyombongkan diri, tidak. Ini saya bersaksi. Hati saya kalau ada sesuatu yang enggak enak itu enggak enak itu, aduh berbicara itu, dan saya itu artinya harus masuk hadirat Tuhan. Saya enggak mau nunggu yang jelek terjadi baru saya berdoa. Tidak. Saya percaya Tuhan yang ada dalam kita itu berbicara terus, memanggil-manggil kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan Dia. Tinggal kita mau apa tidak gitu ya. Kita lihat saudara bahwa roh keberanian itu sebetulnya gunanya untuk apa? Untuk apa punya roh keberanian? Untuk apa? Bukan untuk demo, bukan untuk berontak, bukan untuk tidak taat, bukan untuk semau sendiri, tetapi satu. 2 Timotius 1 ayat 6. Coba kita baca. 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Baca sama-sama, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Terus ayat 8, loncat. 8. Dikobarkan roh keberanian itu. Untuk apa? Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Makanya roh keberanian itu mengandung unsur kekuatan Allah, power. Untuk apa? Supaya saudara bersaksi. Supaya saudara tidak malu bahwa mengakui aku ini loh orang Kristen. Saudara di istilahnya diomong-ngomongin supaya pindah agama, enggak mungkin mau. Hari-hari ini kan ada banyak orang pindah agama, enggak cocok. Melok iku wae, apik wonge. Nyenengno, gak tahu ngamuk, gak tahu cerewet, gak tahu ini. Orang ngomong nasihati diomong cerewet, ya. Negur diomong ngamuk. Yaitu orang yang tidak siap hatinya untuk menerima kasih daripada Tuhan. Tidak siap untuk menerima power daripada Tuhan. Tidak siap untuk dibentuk menjadi orang yang tertib. Ya memang tidak enak dibentuk jadi orang tertib. Pasti ada banyak teguran-teguran di dalamnya. Memang tidak enak, tapi itu membentuk kita menjadi powerful nantinya. Amin. Dipakai Tuhan untuk kita menyelamatkan banyak orang. Kita coba lihat terus ya. Yang kedua, selain untuk bersaksi tentang Yesus, roh keberanian itu dikatakan supaya saudara tidak takut menderita. Tetapi yang tadi ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8. Supaya saudara tidak takut menderita. Menderita apa sih? Tidak sampai disalib kok saudara. Tidak sampai disalib. Paling-paling cuman istilahnya krisis ekonomi. Ya. Lalu kemudian hidupnya pas-pasan. Lalu kemudian paling-paling ya kayak gitu-gitu aja lah istilahnya ya. Menderita apa sih?
makan, ndak bisa mewah. Aduh, gak iso ya nelongso, nangis, mangan nasi, tahu, kecap, tempe, kerupuk, nangis, menderita, seolah-olah nelongso, lalu mengasihani diri sendiri. Tidak ada kekuatan di dalam diri kita untuk bisa menderita. Karena di dalam diri kita ada roh keberanian. Amin. Sehingga kita tetap optimis. Kita tidak pesimis. Kita tidak menjadi orang yang gagal, tidak menjadi orang yang kalah, tetapi tetap berharap sebab kita punya iman. Dan iman itu power di dalam hidup kita. Plus kasih lagi. Di dalam kasih, saudara diampuni. Kalau saudara diampuni, doa saudara naik di hadapan Tuhan. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Nah itu saudara, makanya kita harus bersaksi. Coba buka 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Kita lihat. Kenapa harus bersaksi? Mengapa penting? Mengapa bersaksi itu penting? Kita lihat. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita. Itu makanya bersaksi itu penting. Karena bersaksi itu menyatakan bahwa ada keselamatan yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil yang kita saksikan itu mematahkan kuasa maut, mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal. Kalau saudara bersaksi penting, karena mengapa penting? Karena saudara akan menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan orang lain yang hidupnya sedang menuju berjalan perlahan ke neraka. Saudara menyelamatkan mereka, makanya penting. Saudara jangan malu, pembantu saya semua tak injili semua. Saudara. Saya tidak takut. Dengan berbagai masalah mereka yang mereka ceritakan kepada saya, tak injili semua. Loh tenan ini, saya tidak takut. Saya ngomong gini, mbok terima puji Tuhan, gak mbok terima urusanmu. Saya tidak memaksa. Tapi sing bener ini menurut keyakinanku, imanku, sing bener ngene. Iya ya Cik, ya bener ya Cik, ya. Iya sebetulnya ya memangnya ya bener sih. Omongannya sampean ya bener sih. Nah nek bener kenapa gak mbok ambil, gak mbok pegang, mbok jadikno kehidupanmu. Kowe ya sampai omah, gak usah harus ganti agama. Saya bilang gitu. Sembayang pakai caramu terserah. Tapi ojo lali. Sembayang sing bener, minta yang bener, yang kudus, ojo meneh. Tuhan, aku pengen cerai ambil suamiku. Ojo ngomong ngono ya. Saya bilang gitu. Itu gak bener. Minta yang bener. Terus kalau wis bener, akhiri sembayangmu dengan kata-kata, dalam nama Gusti Yesus aku percaya. Saya gitu saudara. Nah dia cerita sama saya mau disantet orang, mau diguna-guna, mau dibuat gila dan sebagainya. Nah, apa enggak kena? Ya mesti kena, dia enggak dalam Yesus. Nah kan saya kasihan toh. Saya kasihan dengan jiwanya. Jadi saya harus ngomong, tak lepaskan. Ya sekarang tinggal dia mau apa enggak gitu toh, terserah. Jadi saya tidak bisa memaksa. Saya tapi harus menyatakan Injil kebenaran yang menyelamatkan. Makanya itu bersaksi itu penting. Karena menyelamatkan. Kita lihat ayat 10 itu saya versi FAYH ya. Saya bacakan saudara ya. Saya bacakan versi FAYH. Ayat 10.
buka aja ayat 10 tetap ya. Sekarang semua ini telah dijelaskan Tuhan kepada kita melalui kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang mematahkan kuasa maut dan menunjukkan kepada kita jalan menuju hidup kekal dengan cara beriman kepadanya. Jadi tidak ada lain, kalau ada saudara kita bicara tentang keselamatan kekal, pasti bicara tentang iman kepada Yesus Kristus, tidak bisa lain. Itu gandengannya dan itu memang kuncinya di situ, kata sandinya, passwordnya itu. Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada itu, tidak bisa mendapatkan keselamatan. Makanya jangan jual imanmu. Jangan engkau jual imanmu dengan tidak percaya lagi kepada Yesus. Lalu kemudian mulai berpikir yang aneh-aneh. Tidak lagi well balanced mind. Tidak lagi pikiran yang seimbang, yang baik dan benar. Mulai pikiran aneh-aneh, mau bunuh diri lah, mau apalah. Mau marah, mau berontak, mau demo dan sebagainya, mau tidak taat. Jangan yang pikiran yang aneh-aneh saudara. Karena iman kepada Yesus itu memberikan kita harapan untuk memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara kalau berdoa, miliki iman, doa dengan iman, pegang semua dalam roh. Anak-anak saudara, suami atau istri yang belum percaya, orang tua, mertua, siapapun, pegang mereka, rebut mereka, bawa mereka untuk beriman kepada Yesus Kristus. Ini Yesus lahir ke dunia, memberikan harapan, memberikan iman, memberikan kasih kepada kita. Amin. Supaya apa saudara? Supaya kita ini sama-sama nanti diselamatkan semua, tidak ada yang ketinggalan. Amin. Kalau kita punya kasih, kita pasti peduli. Tidak mungkin, wah beno, terus garek engkau ae, jari engkau piye. Tidak mungkin seperti itu saudara. Tapi harus terus bersaksi, terus disaksikan, terus dikatakan. Ya, makanya kesaksian ini wajib. Roh keberanian ini mewajibkan kita untuk menjadi saksi Injil. Ya, wajib harus punya roh keberanian dan itu sudah diberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau saudara menolak, maka kita lihat Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Saudara menolak, saudara sekarang sudah tahu bahwa saudara harus menginjil, saudara harus bersaksi. Tetapi kalau saudara menolak, saudara sudah tahu loh itu harus seperti itu, tapi nek saudara menolak, Yakobus 4 ayat 17. Baca sama-sama, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi berdosa itu bukan hanya sekedar melakukan yang tidak baik. Berdosa itu juga tahu tapi tidak melakukan. Berdosa itu tidak cuma mencuri, bohong, tidak sekedar itu. Tetapi saudara tahu tapi tidak melakukannya. Saudara dikatakan berdosa. Ya. Nah, kalau saudara mau melakukannya, sepakat dengan firman, kita lihat Yakobus 5 ayat 20. Tetap di Yakobus, ya. Yakobus 5 ayat 20. 2, 3 baca, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa.
Karena roh keberanian itu di dalamnya ada kasih. Makanya firman Tuhan katakan kasih itu menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Buka 1 Petrus 4 ayat 8. Makanya kasih menutupi banyak dosa. Jadi kalau kita punya roh keberanian, maka roh keberanian yang adalah kasih itu akan menyelamatkan orang dari maut. Baca 2, 3, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini kalau saudara punya pikiran yang keliru menerjemahkan, wong wis ngerti dosa kok ditutupi. Ya harusnya dibuka. Ben wong orang lain tahu dosa kok ben kapok, ben tobat. Tidak bisa. Saudara, Tuhan tidak punya cara seperti itu untuk mempermalukan orang supaya orang bertobat. Tidak. Tetapi Tuhan mau orang bertobat dengan cara kasih. Bukan kasih kita, tapi kasih Tuhan. Amin. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Jadi kita tidak bisa saudara. Kalau kita, ben tobat, udah lah wes. Omong-omong noai, gosip-gosip no, ben isin, ben tobat. Tidak mungkin. Saudara percaya firman Tuhan. Kasih itulah satu-satunya yang menobatkan orang. Kasih itulah yang satu-satunya menutupi banyak dosa. Amin. Jadi jangan kita pakai metode yang salah. Yang seperti kata dunia, saudara. Mari kita mau belajar untuk lebih ngerti firman Tuhan. Pakai metodenya Tuhan. Amin. Pakai caranya Tuhan. Kalau kita mengobarkan roh keberanian ini. Mengobarkan roh keberanian. Ya, ada iman, ada kasih akan jiwa-jiwa. Maka saudara tidak mungkin pilih-pilih pelayanan. Amin. Saudara tidak akan pilih-pilih, nak ngelayani iku gelem, ngelayani iki moh, ngelayani itu mau, nak ngelayani iki gelem, iki moh. Tidak mungkin. Saudara terpanggil kepada semua jiwa untuk melayani. Kalau saudara memang punya waktu, maka saudara berikan waktumu untuk Tuhan. Amin saudara. Mari yang terakhir, saya undang tim musik pujian untuk maju ke depan. Jadi roh keberanian jangan diterjemahkan sebagai roh untuk berbuat kasar dan sarkasme atau apa ya, liar. Apa itu? Sarkasme ya, kasar. Sinis. Kalau gue bilang sinisme. Roh keberanian itu roh yang kudus. Karena dia dari Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam roh keberanian itu, maka saudara mengalami keselamatan bagi dirimu sendiri dan bagi banyak orang. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita memujikan lagu Tenang. Kita nyanyi sama-sama yuk. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, punya kekuatan keberanian untuk menderita. Sebab Dia beserta kita. Amin. Roh-Mu bekerja
bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati kita, juga orang lain. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama nyanyikan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari Kau, sebab ada roh keberanian di dalam kita. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Immanuel. Roh-Mu bekerja selalu untuk mari bangkit berdiri sama-sama. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa, amin. Kau mulih, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, biarlah kuasa roh keberanian itu dicurahkan. Percaya kami sudah menerimanya, Tuhan. Terima kasih Yesus. Pulihkan kami, perbarui pikiran kami, supaya kami lebih mengenal Engkau, ya Bapa. Mengalir, haleluya, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Saatnya Engkau bekerja. Apa yang Kau janjikan, yaitu roh keberanian, the spirit of boldness, itu menerobos setiap kami. Yang takut menjadi tidak lagi takut, menjadi pemberani. Yang khawatir tidak lagi khawatir, tetapi penuh dengan kemantapan, optimisme di dalam Engkau, Tuhan. Kami percaya, beri mulut untuk bersaksi tentang Engkau, supaya diri kami sendiri diselamatkan dan orang lain menerima kabar keselamatan, memperoleh hidup yang kekal bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau terus bekerja, hujani kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Oh, the power of Holy Spirit. Kami percaya biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus Tuhan bekerja, Tuhan menaungi kami, menguatkan kami, memberikan roh keberanian,
untuk menyatakan Injil keselamatan Tuhan. Mengubah karakter hidup kami, mengubah pikiran kami, mengubah hati kami. Tuhan mengubah sikap hidup kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi alat-Mu, hamba-hamba-Mu, imam-imam-Mu yang rajani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, biarlah kiranya saat Kau datang kali yang kedua, Kau mendapati setiap kami sungguh ada benih iman dan firman di dalam kami. Sehingga keselamatan kekal akan menjadi milik hidup kami dan seluruh isi keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin.